Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-jumlah mufidah, kalimat yang dipahami, yang dimengerti. Pemula dalam belajar ilmu nahwu hendaknya mengetahui istilah-istilah yang ada dalam pelajaran ilmu nahwu. Dan telah kita pelajari pada pertemuan kita, bahasan pertama dan kedua, tentang komponen dari al-jumlah al-mufidah. Dan kemudian kita juga telah belajar tentang bentuk al-jumlah al-mufidah, kalimat yang dimengerti dalam bahasa Arab. Agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Kita dalam bahasa Indonesia mengenal kalimat dimulai dengan isim, bukan dengan kata kerja. Misalnya adalah ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar. Ibu bukan kata kerja, maka dimulai dengan isim dalam kalimat ini. Kita balik misalnya, pergi ibu ke pasar. Tentunya yang mendengarkan ucapan kita agak sedikit bingung, karena dalam bahasa Indonesia tidak familiar, ya, tidak biasa kita mendengarkan memulai dengan kata kerja. Pergi ibu ke pasar. Misalnya kita bilang, misalnya qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa memetik, Muhammad nama orang, ya, zahratan bunga. Dalam bahasa Arab dimulai dengan kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan misalnya memetik Muhammad bunga, agak tidak dipahami, ya, bagi pendengarnya. Namun kalau kita bilang Muhammad memetik bunga, maka paham langsung yang mendengarkan. Dalam bahasa Indonesia banyak dimulai dengan isim, ya, Muhammadun qatafa zahratan, dan agak rancu, agak tidak dipahami jika dimulai dengan fi'il. Qatafa Muhammadun zahratan berbeda dengan bahasa Arab tentunya, ya. Bahasa Arab bisa dimulai dengan isim dan dinamakan sebuah kalimat yang dimulai dengan isim adalah al-jumlah al-ismiyah, jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim, kalimat yang dimulai dengan isim. Adapun dalam dimulai dengan kata kerja, maka adalah al-jumlah al-fi'liyah, jumlah fi'liyah dimulai dengan kata kerja. Seperti dalam contoh yang pertama, kita identifikasi nomor 1 dan 2, dia adalah jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim. Nomor 1, al-bustanu jamilun, asy-syamsu tali'atun, dimulai dengan isim, bukan dengan kata kerja. Nomor 3 dan 4, syamma aliyun wardatan, qadaba Muhammadun zahratan. Syamma memetik, Ali memetik bunga mawar, atau Ali mencium bunga mawar, yang memetik qadaba. Syamma mencium, Ali mencium bunga mawar. Qadaba Muhammadun zahratan, Muhammad memetik bunga. Ini dimulai dengan kata kerja, maka dinamakan jumlah fi'liyah. Kemudian nomor 5 dan 6 juga dimulai dengan kata kerja. Hanya saja kata kerja dalam nomor 5 dan 6 dimulai, yaitu dia adalah fi'il mudhari', ya. Apa itu fi'il mudhari'? Al-fi'il mudhari' adalah kata kerja yang maknanya sedang atau akan. Ya'ishu samaku fil ma'i, atau yaqdurun nakhilu bi misra. Dimulai dengan fi'il mudhari'. Adapun nomor 3 dan 4 dimulai dengan fi'il madi, kata kerja lambau. Kita akan membuka, melihat bagaimana mengidentifikasi ini fi'il atau isim dari melihat kamus, ya, dan ini fi'il madi atau fi'il mudhari' dari kamus. Maka kita akan coba lihat. Kita akan menggunakan aplikasi kamus, ya, yang kita lihat di sini. Maka kita lihat, misalnya kita tulis misalnya syamma aliyun, shin dan mim, maka akan muncul di sini syamma yashummu, membaui, mengendus, mencium. Maka yang pertama syamma ini adalah fi'il madi,
al-fi'lul madhi. Yang kedua yashummu fi'il mudhari atau al-fi'lul mudhari, kata kerja yang maknanya sedang atau akan. Jadi kita bisa mengenal dalam kamus ini adalah fi'il madhi yang pertama, yang kedua adalah fi'il mudhari yang maknanya sedang atau akan. Kalau fi'il madhi maknanya telah. Nah, di sini tentunya dengan bimbingan ustadz ya kita mengidentifikasi fi'il atau isim atau huruf. Kemudian misalnya kita menekan qatofa ya, kita tekan tof fa. Ya, kita akan mendapatkan makna qatofa di sini memungut, mengumpulkan, meraup, memanen, mengutip. Qatofa Muhammadun Zahratan. Tentunya dengan bimbingan ustaz kita memilih makna qatofa adalah memetik di sini ya. Maknanya banyak. Qatofa di sini adalah makna memetik. Qatofa Muhammadun Zahratan. Muhammad memetik. Kemudian kita lihat di sini qatofa. Kemudian setelah itu fi'il mudhari ya, qatofa. Kita bisa melihat lagi di kamus sampingnya. Di sini ada hamzah. Kita tekan huruf mim. Ya, kita akan dapat fi'il madhi qatofa memetik ya, yaqtofu. Di sini menggotes ya, kita kurang kenal ya makna seperti ini. Memetik yaqtofu. Ini dari kamus yang sampingnya mim. Ada juga dalam bahasa Arabnya dengan bimbingan ustaz, tentunya pemula tidak akan bisa atau kesulitan untuk memahami seperti ini dengan bimbingan ustaz. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini cara pertama dalam mengidentifikasi ini fi'il dan ini isim ya. Seperti tadi kita katakan misalnya al-bustanu jamilun. Maka kita bisa tekan di sini kata al-bustanu. Kalau dalam kamus ini kita menekan huruf alif lam, al-bustanu. Terkadang maknanya tampil al-bustanu, al-haid, kebun, taman. Namun lebih tepat jika kita terbiasa buka kamus, nanti kamus yang tercetak kita harus menghilangkan alif lamnya. Alif lamnya dihapus. Kita hapus alif lamnya. Tekan bustanun. Nah, di sini bustan. Kebun, taman ya. Ini makna kebun, bustan. Kemudian jamilun. Kita akan menulis huruf jim, mim, ya, lam, jamilun. Kita akan dapati indah. Kebun itu indah. Ini untuk pemula ya. Jadi kita mengidentifikasi satu kalimat ini isim atau fi'il, artinya ya, terkadang artinya. Terkadang fi'il juga bisa berbentuk indah ya. Namun kita bimbingan ustadz untuk pemula, kita membuka kamus jamilun. Kita tidak membuka fi'il jamilun ya, kata kerja jadi jamil apa, tapi kita membuka isimnya dulu ya, jamilun. Al-bustanu jamilun. Demikian juga misalnya asy-syamsu thali'atun dalam latihan kita nomor 2, asy-syamsu thali'atun. Maka kita tekan asy-syamsu. Terkadang kita tekan alif lam asy-syamsu juga muncul di sini maknanya. Asy-syamsu matahari. Namun kita untuk pemula lebih tepat alif lamnya dihapus, kita menulis shin mim sin ya, matahari. Maka kita dengan bimbingan ustaz kita mengetahui makna syamsun itu adalah matahari. Kemudian thali'atun. Untuk pemula, untuk mencari thali'atun terkadang tidak dapat. Tidak ketemu apa makna thali'atun. Ya, tidak menjumpai mananya. Taknya dihapus, thali'un. Juga tidak menjumpai maknanya. Maka ini tentunya dengan bimbingan ustaz. Thali'atun, asy-syamsu thali'atun. Thali'atun ini dari kata kerja tola'a. Kita menekan huruf to, la, lam, ain. Ya, kita akan dapati makna tola'a nanti adalah terbit, muncul. Tola'a, terbit atau muncul ya.
Terus dari mana kita tahu toliun? Ya, untuk pemula mengikuti saja. Toliatun adalah maknanya terbit dari kata kerja tola'a. Kemudian kita telah menjumpai makna syamma tadi, ya syummu wardatan, nomor 3 ya syamma aliyun wardatan. Kita tekan di sini wardatan, kamus waw ro dal ta, wardatan. Ya, kita akan jumpai wardatan, bunga mawar, wardatan, ya. Tentunya dengan bimbingan Ustadz, ya, mana untuk menerjemahkan satu kalimat. Asy-syamsu tali'atun syamma aliyun wardatan. Kemudian qadaba Muhammadun zahratan. Qadaba sudah kita cari maknanya, tik tadi zahratan. Kita lihat makna zahratan. Iya, zahrah, bunga, ya. Nama bunga, zahrah, bunga. Ini adalah salah satu cara, ya, untuk mengidentifikasi terjemahan. Kita menggunakan kamus-kamus dalam bahasa Arab. Kemudian kita identifikasi nomor 5 dan 6. Ya'ishu, apakah dia fi'il? Fi'il apa dia, ya? Kita menggunakan kamus, kita tekan misalnya ya'ishu. Ternyata kita dapati asya ya'isu, dia kata kerja. Ya'ishu fi'il mudhari', asa fi'il madhi, hidup. Ya'isul samaku, ikan itu hidup, kata kerja. Kemudian as-samak, kita coba tekan as-samak. Terkadang kita jumpai, ya, as-samak ikan, ya, ikan. Kita hapus alif lamnya. Apakah menjumpai maknanya samak, ikan? Yang lebih tepat di sini samak, ikan. Alma, ya'ishu as-samaku fil ma'i, sebagaimana dalam nomor 5. Ya'ishu as-samaku fil ma'. Kita coba mencari untuk pemula mana fi misalnya, ya. Fi maknanya di, pada, ya. Ini adalah makna dari fi. Bisa fil kharij, di luar. Fil ma'i artinya di sini di. Fi maknanya juga di, ya. Di air, fil ma'i, ya. Kita lihat makna selanjutnya al-ma, ya'isu nomor 5, ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya, kita tekan al-ma, alif lam mim, ya. Kalau di kamus tentunya tidak bisa jumpai, ya. Kita lihat di kamus tentunya dimulai dari mim, ya, bukan dari alif lam. Namun karena kita menggunakan kamus aplikasi, dengan mudah kita mencari maknanya. Al-ma, air. Al-ma artinya air. Tentunya juga dengan bimbingan Ustadz, ya, untuk mencari makna ini, ya. Kemudian alif lamnya kita hapus misalnya. Ma, ya. Ma'un. Apakah ada? Arti ma'un. Kita tekan ma'un. Kemudian juga ini melatih pemula dalam belajar bahasa Arab menggunakan mencari dengan, yaitu tulisan-tulisan Arab, ya, dalam handphone mereka. Mereka harus mendownload atau mengunduh, atau yang belum ada keyboardnya Arabik, ya, tulisan Arabnya, maka dia harus mengunduh. Jadi amma di sini artinya air. Kemudian yakthuru an-nakhilu fi Misra. Nomor 6 kita coba cari yakthuru, makna yakthuru. Kita tekan ya, kaf, ta, ro. Ya, yakthuru artinya banyak. Banyak, ya, yakthuru. Yakthuru artinya banyak.
Kathura, ini ya. Kathura yakturu. Kemudian kita mencari makna an-nakhil nomor 6. Yakturu an-nakhil. Maka coba kita menggunakan kamus ini nakhilun. Kita tekan nakhilun. Apa di kamus di pohon kurma di hamzahnya. Jadi jangan lupa kita ini bisa dirubah-rubah, bisa tekan huruf hamzah, mim, ghain. Maka kita gunakan yang pertama dulu. Pohon kurma, nakhil. Pohon kurma banyak di Mesir ya. Coba kita tekan huruf fi. Apa mana fi di sini? Fi Misro. Ya, di sini dengan bimbingan Ustaz, maka fi maknanya adalah di fil kharij, misalnya di luar, fi Misro, di Mesir. Ini adalah di antara cara-cara kita mempelajari atau mencari kosakata dalam kamus, kemudian mengidentifikasi apakah dia itu isim, fiil atau huruf. Kemudian dia jumlah, mengidentifikasi sebuah jumlah, apakah dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Setelah kita identifikasi dia itu jumlah ismiyah, maka kita memahami, kita terangkan. Nomor 1 misalnya al-bustanu, dia jumlah ismiyah, dimulai dengan isim. Isim pertamanya adalah al-bustanu, maka isim pertama dinamakan mubtadaun, al-mubtada. Jamilun, isim kedua, maka dinamakan khobarun. Lalu kita i'rab, menerangkan akhir, menjelaskan kata-kata ini. I'rab nomor 1, al-bustanu jamilun. Maka kita i'rab, kita terangkan akhir huruf al-bustanu, dia berharokat nun. Kenapa dia berharokat nun, berharokat doma, tidak berharokat kasro atau fathah? Maka diterangkan bahwasanya dia berharokat doma, al-bustanu, nunnya itu harokatnya doma, akhir hurufnya itu. Maka karena apa? Dia sebagai mubtadaun, sebagai dia isim pertama. Sedangkan isim pertama dia harus doma, marfu'un. Dan tanda domahnya dia wa alamatur raf'i, tanda domahnya dia adalah ad-dhamma ad-dhahiratu, domanya nampak sekali. Ini kita belajar i'rab, menerangkan satu kata, akhir kata. Maka bagi pemula hendaknya mengetahui dalam belajar bahasa Arab kita juga mempelajari harokat-harokat huruf. Misalnya al-bustanu, kita tidak menjumpai dalam suatu kalimat terkadang itu baknya ini harokatnya apa, kasro, fathah atau doma. Maka di sini pentingnya kamus dan pentingnya dibimbing oleh ustadz. Ustadz menerangkan baknya ini adalah bacanya al-bustanu. Kemudian akhir hurufnya juga, kemudian pemula juga menerangkan, oh al-bustanu jamilun. Al-bustanu ini nggak boleh al-bustani. Kenapa? Karena dia mubtada. Mubtada isim pertama. Dan dia harus marfu, harus doma. Wa alamatur raf'i, tanda domahnya adalah ad-dhamma ad-dhahira. Demikian juga jamilun. Jamilun kita terangkan, kita i'rab bahwasanya dia harokatnya harus lun, doma. Gak boleh lin atau lan. Kenapa? Karena dia isim kedua. Atau isim kedua itu adalah khobar. Diterangkan di sini jamilun khobarun, dia adalah khobar, isim kedua, marfu'un, dia adalah marfu, berharokat yaitu dhammah, wa alamatur raf'ihi atau wa alamatur raf'i, dua-duanya boleh ya. Boleh wa alamatur raf'i atau wa alamatur raf'ihi, tanda dhammahnya dia ad-dhamma ad-dhahira, dhammahnya nampak. Ini identifikasi secara detail, secara lengkap. Al-bustanu jamilun, dia adalah jumlah mufidah. Al-bustanu jamilun, dia jumlah ismiyah karena jumlahnya, kalimat ini dimulai dengan isim. Kemudian baru kita terangkan bahwasanya al-bustanu itu adalah dia isim pertama, namanya mubtada. Mubtada itu adalah marfu, harokatnya harus dhamma. Wa alamatu raf'i, tanda dhammahnya adalah ad-dhamma dhahira. Jamilun, demikian juga jamilun, dia adalah khobar. Khobar harus dhamma, marfu'un. Wa alamatu raf'i, dan tanda dhammahnya adalah dhamma yang nampak. Semoga bisa dipahami penjelasan untuk pemula yang belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu.